setelah memurnikan batu teleportasi. Guru Meng memberikan kepada Cheng Yu. Jurang berwarna-warni perlahan muncul selama teleportasi. Koordinat dunia manusia telah ditetapkan di dalamnya. Anda dapat menggunakannya untuk menghindari bahaya kapan saja, tetapi waktu pendinginannya sedikit. Batu teleportasi ini hanya dapat digunakan oleh Anda. Cheng Yu segera membungkuk dan berterima kasih kepada Tuan Meng. Bai Shen di sampingnya mengingatkannya agar ia menyimpan batu teleportasi itu dengan baik, karena akan sangat berguna saat ia mencapai tingkat ketiga. Mengenai tongkat mata dewa, aku akan mencari seseorang untuk memperbaikinya. Senjata legendaris ini tidak boleh disia-siakan. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu aku katakan. Kemudian Cheng Yu mengeluarkan jantung Raja Hantu. Melihat ini, wajah kedua pria itu tiba-tiba berubah. Seperti yang kuduga, orang ini pasti telah membunuh Raja Hantu di medan perang. Bai Shen meneguk tehnya. Jadi kamu seharusnya mendapatkan kristal nirvana. Tinggalkan 2 di antaranya. Dan aku akan bantu kamu dengan perubahan pekerjaan kedua saat waktunya tiba. Memikirkan transformasi kedua Cheng Yu, Bai Shen merasa sedikit sakit. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi saya jamin ada 80% kemungkinan Anda akan mencapai kemajuan karier saat mencapai transformasi kedua. Ada 3 kali dia bisa bangkit. Bakat kedua adalah ketika ia memikirkan kerja keras yang telah dilakukan Bai Shen untuknya, dan ia segera membungkuk lagi untuk berterima kasih kepada Tuan Bai Shen. Melihat hal itu, Tuan Meng mendorong cangkir teh di hadapan Cheng Yu, dan anak lelaki itu memanggilnya Tuan Bai Shen. Melihat ini, Cheng Yu terkejut sejenak, lalu melangkah maju perlahan. Murid Cheng Yu memberi salam kepada guru, katanya, dan segera meletakkan cangkir teh dengan hormat di tangannya. Memikirkan bagaimana ia kehilangan orang tuanya ketika ia masih muda, dan bahwa selain neneknya dan adiknya, ia hanya punya Bai Shen. Ia diam-diam memberikannya kepadaku, dan sekarang aku punya 1 saudara lagi di dunia ini. Melihat penampilan Cheng Yu, Bai Shen memujinya dan berkata, "Lumayan, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Kembalilah dan beristirahatlah yang cukup untuk kompetisi profesional nasional ini. Cobalah untuk memenangkan kejuaraan untukku." Setelah Cheng Yu pergi, Guru Meng berkata, "Sekarang kamu akan senang, kan?" Mendengar ini, Bai Shen memuntahkan tehnya. Bagaimana bisa bahagia jadi masalah untuk mengatasinya? Aku melihatnya berusaha melarikan diri dengan terbang ke depan, diikuti serangan perisai, tapi anjing iblis abis di bagian ekor menyerbu dengan suara mendesing. Ning Yi, yang merupakan seorang pembunuh, telah berputar di belakang anjing iblis itu dan menusukkan 2 pisau terbang ke sisi kiri dan kanan anjing iblis itu. Setelah bersama dengan Cheng Yu begitu lama, jelas bahwa Ning Yi telah menjadi jauh lebih kuat. Tampaknya mereka masih dapat mengatasinya dengan mudah, jadi mari kita terus maju. Namun berdasarkan pengalaman Cheng Yu, ini baru permulaan. Ujian akhir pasti tidak akan semudah itu, dan beberapa tim akan segera tersingkir. Melihat Ning Yi membunuh anjing iblis jurang lainnya dalam sekejap mata, lalu melemparkan belati ke anjing iblis lainnya, yang langsung meledak di dalam tubuh anjing iblis itu. Bahkan seorang prajurit berbaju besi berat seperti Jiang Tao masih dapat bergerak bebas di medan perang dan menghancurkan seluruh medan di bawah kendali status dan keterampilan profesi pembantunya. Di tempat lain, Bai Shen menatap papan skor dengan cemas, bertanya-tanya apa yang dilakukan anak ini. Yang lain mencetak 40 poin, tetapi mereka hanya punya 23 poin. "Guru Meng, kamu harus mengendalikan menara agar aku bisa melihatnya." Guru Meng berkata dengan tenang, "Ini bukan hanya audit yang sama, iblis anjing mulai memanggil anak-anaknya." Melihat ini, Sister Taozi terkejut. Setelah serangkaian perkelahian, semua orang tidak dalam kondisi yang baik. Sulit bagi mereka untuk menghadapi iblis anjing, apalagi anak-anak anjing ini. "Semuanya istirahat saja, sisanya biar aku saja yang urus." Mendengar ini, mereka menyatakan setuju. Saat itu, beberapa dari kami sudah kehabisan napas dan terengah-engah. Kami terlalu lelah untuk bergerak, jadi kami harus merepotkan saudara muda C. Cheng Yu tersenyum tipis dan berkata, "Inilah yang harus aku lakukan." Setelah mengatakan itu, ia melambaikan tangannya dan semua kerangka keluar. Sister Taozi tercengang.
Kekuatan penindas prajurit kerangka ini bahkan lebih kuat dari anjing iblis itu. Ia tidak berani membayangkan betapa kuatnya Cheng Yu sekarang. Setelah beberapa lolongan, anjing iblis itu bergegas, tetapi prajurit kerangka itu hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan kepala dan tubuh anjing iblis itu terpisah. Sister Taozi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hanya butuh satu pisau, kecepatan membunuh monster terlalu cepat. Beberapa anak anjing itu terbunuh, dan iblis anjing neraka menjadi geram di tempat dan menyerbu ke arah Cheng Yu dengan ledakan energi. Menghadapi iblis anjing yang agresif, Cheng Yu sama sekali tidak tergerak. Dalam sekejap, iblis anjing neraka terpotong menjadi dua bagian hanya dengan satu pedang. Melihat hal itu, beberapa orang berseru, "Tidak mungkin." Bahkan sang bos pun terbunuh hanya dengan satu pedang. Ketika mayat iblis anjing neraka yang bagaikan gunung jatuh, itu juga menandakan berakhirnya penilaian. Dalam sekejap mata, poin Cheng Yu dan timnya mencapai tempat pertama. Sister Taozi menatap papan peringkat dengan tak percaya. Mungkin tidak butuh waktu 5 detik untuk mengalahkan bos. Dia hanya berbaring di sana dan mendapat tempat pertama. Cheng Yu akan berpartisipasi dalam audisi tunggal di sore hari. Dia harus bekerja keras. Saat susunan teleportasi menyala, tim Tang Jianfei secara keliru mengira bahwa mereka memiliki koordinasi yang sempurna. Juara pertama sudah mudah diraih, tetapi ketika mereka melihat daftar peringkat di layar lebar, mereka tercengang. Mereka tidak menyangka sudah ada tim yang menyelesaikan perjalanan lebih cepat dari mereka. Dengan sedikit emosi, dia akan mengingat nama tim itu. Di kompetisi individu berikutnya, dia tidak akan menyerahkan juara pertama. Mari kita tunggu dan lihat. Tak lama kemudian, tibalah saatnya untuk audisi perorangan. Dengan kedua tangan di saku, Cheng Yu tidak tahu siapa lawannya. Dilihat dari situasi audisi tim, satu kerangka cukup untuk audisi tunggal, yang merupakan tindakan lengkap memperlakukan kontestan lain sebagai non-manusia. Hal pertama yang ditemui dalam audisi pemain tunggal adalah iblis serigala jurang semu yang lemah. Jika itu adalah iblis serigala sungguhan, itu akan menarik. Kalau begitu, mari kita lawan dengan cepat. Setelah serangkaian tebasan dan tebasan acak oleh prajurit kerangka, iblis serigala itu terbelah dua dalam sekejap mata. Tidak diragukan lagi bahwa nomor 1 kali ini adalah yang tercepat. Tang Jianfei begitu gembira, ia pikir dirinya pasti akan mendapat peringkat pertama. Namun saat melihat daftar peringkat di layar, ia tercengang, bahkan sampai mau muntah darah. 1 menit 3 detik, bagaimana ia melakukannya? Baru pada saat itulah, Tang Jianfei ingat bahwa nama ini tampaknya menjadi top skor nasional tahun ini. Tidak ada berita tentang kakak cemohan dalam kompetisi ini. Apakah dia tidak berpartisipasi? Namun sedetik kemudian, seorang wanita jangkung dengan pakaian berkibar muncul sebagai respons. Suara yang sudah dikenalnya itu kembali lagi. Itu suara kakaknya. Aku mendongak, kudengar akhir-akhir ini kamu sangat populer. Mendengar ini, Cheng Yu perlahan mengulurkan tangan kanannya, lalu memeluk kakaknya erat-erat sambil berlinang air mata. Kakak, tahukah betapa aku merindukan kakak? Mohan bercanda. Oh, kamu lebih tinggi dari kakakmu setelah tidak bertemu selama setahun. Cheng Yu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia duduk bersama kakaknya, menatapnya dengan saksama. Dia tidak dapat menemukan pacarnya dengan cara ini. Cheng Yu tampak malu, jadi ia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Kak, bagaimana kamu tahu aku akan datang ke sini? Aku kakakmu. Bagaimana mungkin aku tidak memahamimu? Sebenarnya, aku telah memperhatikanmu selama setahun terakhir. Apakah itu pencetak skor tertinggi nasional, penerimaan di Akademi Xiajing, atau penampilanmu di medan perang asli? Aku tahu semuanya dengan jelas. Pada saat ini, Cheng Yu berpura-pura marah dan melirik kakaknya. Karena kamu tahu segalanya, mengapa kamu tidak datang menemuiku sebelumnya? Mohan berkata. Sebenarnya, kakak tidak punya pilihan. Guru biasanya sangat ketat padaku. Selain naik level, aku harus meningkatkan kekuatanku sendiri. Karena itu, aku tidak punya waktu untuk datang menemuimu. Ini semua salahku. Kemudian Cheng Yu bertanya, Kak, kamu sekarang sudah di level berapa? Ini rahasia, dan untuk saat ini aku belum bisa memberitahumu. Namun Cheng Yu menyadari pekerjaan kakaknya.
Prajurit pedang suci, ia ingat dengan jelas bahwa perubahan pekerjaan awalnya adalah menjadi prajurit pedang. Mungkinkah, kakaknya, perubahan pekerjaan keduanya berhasil ditingkatkan? Mohan tersenyum dan berkata bahwa itu hanya keberuntungan. Aku pikir sudah cukup cepat naik pangkat, tetapi Cheng Yu tidak menyangka bahwa kakaknya bahkan lebih cepat darinya. Pada saat ini Mohan datang dan berbisik, Xiao Yu, bakatmu seharusnya segera bangkit. Bakatku memungkinkanku naik level beberapa kali lebih cepat daripada yang lain, jadi aku bisa naik level dengan cepat. Dan jangan pernah menunjukkan bakatku kepada orang luar. Cheng Yu berkata, dia tidak perlu khawatir itu. Pada saat ini seorang pria tampan datang mendekat dan berkata, Junior Lin. Mohan menjelaskan, ini adalah adik laki-lakiku. Pria itu terkejut ketika melihat medali di dada Cheng Yu. Dia adalah Letnan 2 bintang 2, tetapi ia masih berpura-pura tenang. Jadi kamu adalah adik laki-laki Lin. Senang bertemu denganmu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Ngobrol saja dengan kakakmu. Junior Lin juga harus kembali lebih awal. Kita masih perlu membahas taktik besok. Pada saat yang sama, Cheng Yu juga memperhatikan pangkat militer pria itu. Dia hanya seorang letnan 2 bintang 1, 1 bintang lebih rendah dari Cheng Yu. Mereka seharusnya adalah rekan satu tim kakak dalam kompetisi ini. Cheng Yu memang tampak meremehkan, tapi Cheng Yu merasa mereka sama sekali tidak sebanding dengan kakaknya. Mohan kemudian menyentuh kepalanya dan berkata, Baiklah, kamu hanya seorang pria yang manis. Kakak Xiao Yu harus pergi terlebih dahulu. Saya harus pergi ke tempat lain untuk berlatih. Kejap mata, hari kedua telah tiba lagi. Kekaisaran Dewa benar-benar murah hati kali ini. Kompetisi utama harus dimulai hari ini. Dikatakan bahwa 1024 tim telah dipilih, dan tim Sister Taozi adalah nomor 512, dan lawannya adalah nomor 513. Ada beberapa tim yang membutuhkan perhatian khusus kali ini. Tim-tim ini hampir semuanya terdiri dari profesional level 29, dan perlengkapan mereka juga merupakan perlengkapan perak tingkat atas. Di antara mereka adalah tim nomor 18 dari negeri Ziying dan tim nomor 332 dari Tanah Suci. Tim nomor 599 dari negeri Sakura, tetapi gaya permainannya tetap sama. Kakak Taozi, kalian duluan saja. Kalau tidak berhasil, biarkan aku yang mengambil tindakan, kata Cheng Yu. Segera kompetisi ring akan dimulai, dan Sister Taozi akan berada di atas panggung bersama rekan satu timnya. Ksatria tim 513. 3 tingkat lebih tinggi dari Sister Taozi. Jika semuanya gagal, selalu ada Cheng Yu yang memimpin. Namun saat melihat layar, hadirin tampak bingung. Apa-apaan Necromancer itu? Namun nama ini tampaknya adalah tim yang memenangkan tempat pertama dalam audisi kompetisi tim, dan Necromancer dalam kompetisi individu juga merupakan kapten wanita itu. Saya belum pernah mendengar tentang profesi Necromancer, tetapi level lawan mereka sangat rendah. Jadi seharusnya tidak sulit untuk melawan mereka. Saat wasit mengumumkan dimulainya permainan, kapten wanita berambut pendek dari tim 513 segera memerintahkan para ksatria untuk menyerang dan Sister Taozi tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sambil memegang perisai besar, ia menyerbu ke arah ksatria musuh. Pada saat yang sama, penyihirnya sendiri mengeluarkan skill Wind Bind, dan kapten wanita berambut pendek itu berteriak dalam hati. Kaki kirinya terikat dan dia tidak bisa bergerak. Ia jatuh ke posisi pasif tepat setelah pertempuran dimulai dan terlempar oleh perisai di detik berikutnya. Kemudian Sister Taozi mengaktifkan keterampilan provokasinya dan menembaki mereka, dan dalam sekejap ia bergegas ke belakang kamp musuh. Melihat hal ini, penyerang segera mengenakan 3 anak panah dan menyiapkan 3 skill berturut-turut. Seorang ksatria level 24 ingin menyerang, ini terlalu arogan. Tetapi sebelum itu terjadi, Sister Taozi menyerbu ke arah penyihir musuh dengan serangan yang lambat tetapi dahsyat. Hanya terdengar suara tertahan tetapi berat, dan sebelum ksatria musuh bisa bereaksi, sang penyihir terpental, dan rekan-rekannya di sampingnya terus bertanya mengapa serangan mereka begitu cepat, dan mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Pada saat yang sama, Ning Yi yang tak terlihat telah melewati ksatria musuh dan menendang penyihir itu tepat di wajahnya. Melihat hal itu, sang kapten wanita diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik dan berhati-hatilah agar tidak disergap.
Ksatria yang ada di dekatnya segera mengaktifkan jurus mata elangnya begitu mendengar suara itu, tetapi sudah terlambat ketika ia menyadari bahwa Ningyi telah mengayunkan beberapa pedang dalam sekejap dan menghindari pukulan mematikan dari penembak musuh dengan tubuhnya yang lincah. Melihat ini, musuh merenung, "Bagaimana ini mungkin?" Tetapi adegan berikutnya membuat semua musuh terkejut. Ning Yiyi menusuk leher dan pinggang penyihir musuh dengan kedua bilah pedangnya, lalu dalam sekejap mata, penyihir wanita itu kembali ke portal. Kapten perempuan itu berteriak, "Hasilnya buruk. Bagaimana saya bisa menang jika saya terbunuh dalam hitungan detik?" Namun Ning Yi dan Sister Taozi tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk bernapas dan bergegas menuju tempat musuh. Satu untuk melancarkan serangan, dan satu lagi untuk menahan kelompok pendeta dan penyihir yang berjaga. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung diserbu oleh mereka berdua. Cheng Yu hanya menatap lawan dengan dingin. Dia terlalu sedikit bertarung secara nyata dan mungkin belum pernah bertarung dengan para profesional. Sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Penonton di tribun tidak dapat menahan diri dan kemudian berteriak, "Lawan ini terlalu lemah. Mereka bahkan tidak dapat mengalahkan 2 orang, dan Necromancer itu tidak bergerak sedikit pun. Ini sangat keterlaluan." Ning Yi, yang kembali dengan kemenangan, berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Cheng Yu, kita menang." Cheng Yu mengangguk dan berkata, "Kalian bekerja sama dengan sangat baik." Sister Taozi membalas, "Tetapi lawan berikutnya akan menjadi semakin kuat. Mungkin akan ada masalah lagi nanti." Cheng Yu tersenyum tipis saat mendengar ini. "Saudari Taozi, jangan khawatir. Babak kedua duel akan segera tiba. Lawan hari ini adalah tim penyihir yang level terendahnya adalah 29. Bahkan tidak ada seorang ksatria pun di barisan depan. Namun ketika mereka melihat profesi di pihak Cheng Yu, mereka juga tampak meremehkan. Yang tertinggi hanya level 27. Sepertinya kita dapat memenangkan permainan ini tanpa melakukan apapun." Ketika mereka berdua melihat lawannya adalah Shadow Summoner, Sister Taozi dan yang lainnya nampak kaget. Ini adalah Shadow Summoned Beast, jadi pertempuran ini mungkin akan sulit dimenangkan. Saat wasit mengumumkan dimulainya permainan, pendekar pedang musuh memimpin dan pemanggil tambahan yang menjaga bagian depan formasi mulai melantunkan mantra. Binatang bayangan adalah pembunuh di antara binatang yang dipanggil. Ia tidak hanya dapat melihat melalui keterampilan siluman musuh, tetapi juga menjadi tidak terlihat. Selama Ning Yi bergerak, ia akan mengikuti dan menahan Ning Yi pada kesempatan pertama. Dan karena lawan tidak mempunyai perisai garis depan, mereka memilih taktik bertahan dan tidak menyerang. Taktik penyerangan Sister Taozi dan anak buahnya tidak berhasil, jadi mereka hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Namun Cheng Yu masih berdiri di samping dengan kedua tangan di saku, tampak seperti tidak tahu siapa lawannya. Hal ini membuat lawan marah. Apakah orang ini tidak akan mengambil tindakan? Sama sekali tidak menganggap serius tim kami. Sebaiknya berhati-hati. Sister Taozi dalam kesulitan. Sister Taozi segera memerintahkan semua orang untuk berpencar. Ternyata itu adalah keterampilan pendekar pedang, tebasan penciptaan. Energi pedang yang kuat datang seperti sinar cahaya yang menakjubkan. Sister Taozi hanya bisa menggertakkan giginya dan melawan dengan keras. Terlihat bahwa petarung itu tidak memberi kesempatan sama sekali. Kemudian datanglah loncatan dan tebasan lain, yang segera membuat Sister Taozi tak berdaya untuk melawan. Ning Yi yang berdiri di sampingnya ingin maju untuk menyelesaikan situasi tersebut, tetapi binatang bayangan di belakangnya tengah menatapnya dan dia tidak bisa menghindar. Meskipun dapat menimbulkan kerusakan padanya, Tuan Shadow Beast dapat menyembuhkannya dari jarak jauh. Pada saat yang sama, skill bola api penyihir lawan juga mengenainya. Duan Gao mengingatkan Miao Yu, "Berhati-hatilah, kamu adalah penyembuh tim, kamu tidak boleh mendapat masalah." Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk memblokir kerusakan dari skill penyihir, mendorong perawat ke samping, dan kembali ke portal di detik berikutnya. Saudari Taozi dan Yiyi sama-sama tertahan. "Miao Yu, kamu harus bertahan." Namun detik berikutnya Miao Yu muncul di samping Duan Gao dan berkata dengan malu, "Maaf, aku mengecewakanmu." Pada saat ini, pendekar musuh berkata dengan nada meremehkan, "Perawatmu sudah mati, jadi akui saja kekalahanmu. Meskipun kamu tidak akan mati di sini, lukanya akan sangat menyakitkan."
Namun, Sister Taozi memanfaatkan momen ketika pendekar pedang itu mengkloning dirinya sendiri untuk segera melepaskan diri dari belitannya, mengangkat perisainya, dan menembak ke arah barisan belakang lawan. Tetapi sang penyihir hanya tersenyum dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Setelah berkata demikian, ia mengaktifkan keterampilan menahan cincin api dan menghempaskan Sister Taozi dalam sekejap mata. Sister Taozi akhirnya menyerah. Cheng Yu berkata, "Kamu istirahat saja, aku akan mengurus sisanya." Mendengar ini, Sister Taozi tersenyum canggung dan berkata, "Junior Cheng Yu, kalau begitu sebaiknya kamu berhati-hati.